Di orang gaul itu bagian dari yang diharamkan masuk neraka. Jadi apa namanya? 1, hatinya lembut. 2, tutur kata dan perangannya lembut. 3, suka memudahkan urusan orang. 4, mudah akrab, gampang diakrabi. Kalau kata orang Jawa, greget gerapyak. Yang saya bukan ada orang ya, kalau kita akrabi itu nyambung, terus pundi, anggih, masya Allah, nyeneng kayak gitu, kita ngakrabinya itu nggak kecewa. Ada orang yang diakrabi, terus pundi, enggak, kenapa? Ngoten niku lho. Nggak enak kan gitu. Nah, ini kan berbeda gitu ya. Greget gerapyak ini perkara yang besar, masya Allah. Maka hurima alan nar, semuanya diharamkan masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang diharamkan masuk neraka. Neraka itu tidak sudi kepada kita. Itu masya Allah. Bahwa kita tidak pantas masuk surga, ya, tetapi kita lebih ingin supaya neraka tidak mau kepada kita. Nanti kan nasibnya jelas itu biasanya yuk mlebu swarga. Sing bahaya ini nek jelas-jelas mlebu neraka bahaya. Tapi nek kemudian ditolak sama neraka kan insya Allah Gusti Allah itu penuh rahmat untuk memasukkan kita ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia sungguh telah untung besar. Jadi pertama, duduk-duduk ngaos ngaten iki masya Allah pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Ingkang kaping kalih wa nazalat wa hafathumul malaikah. Malaikat-malaikat menika kalau ada pengawasan seperti ini turun dari langit, mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya di antara kita, di antara orang-orang yang hadir di dalam majelis, masya Allah. Malaikat iki ngopo? Sepanjang majelis mereka memohonkan ampunan, rahmat dan ridhonya Allah untuk orang-orang yang ada dalam majelis. Begitu majelisnya bubar, dalam hadis disebutkan a'raju wa sa'adu ila hadratillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka naik mendaki ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah maha tahu, min aina ji'tum, kalian dari mana? Allah itu maha tahu, tapi bertanya. Malaikat menjawab, qalu min indi ibadik, dari sisi hambamu ya Allah, yahmidunaka wa yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka. Mereka itu ya Allah, hamba-hambamu itu mereka memujimu, bertakbir mengagungkanmu, bertasbih mensucikanmu, gitu ya, bertahmid memujimu, bertahlil mengesakanmu, wa yas'alunaka, dan mereka meminta karuniamu. Allah bertanya lagi, padahal dia maha tahu, wa madza yas'alunani, mereka minta apa? Kata malaikat, jannatak ya Rabb, mereka minta surgamu. Allah bertanya lagi, padahal dia maha tahu, wa ra'au jannati, memangnya mereka pernah lihat surgaku? Kata malaikat, lamma ya Rabb, belum pernah. Maka Allah berfirman, wa kaifa law ra'au jannati, bagaimana sekiranya mereka pernah melihat surgaku. Ini pujiannya Gusti Allah kepada orang-orang yang beriman. Ngatase durung weruh, belum pernah lihat, neng kok pengen. Berarti dia percaya kepada Allah. Panjenengan pernah lihat surga? Pengen mboten mlebu surga? Kok bisa pengen wong tau weruh. Berarti beriman. Itulah yang dipuji Allah. Urung tahu weruh, tetapi yakin, percaya ada surga itu dan pengen masuk ke dalamnya. Allah memuji hamba-hambanya. Kata malaikat, wa yastajirunaka, dan mereka minta perlindungan kepadamu ya Allah. Dari apa? Min narik, dari nerakamu ya Allah. Wa ra'au nari, memangnya mereka pernah lihat nerakaku? Kata malaikat, lamma ya Rabb, belum pernah juga. Wa kaifa law ra'au nari, bagaimana kiranya mereka pernah melihat nerakaku? Panjenengan nate preksa neraka? Pitados sak neraka wonten? Pengen mlebet mboten? Icep-icep? Na'udzubillahi min dzalik. Kita itu melihat api dunia. Api neraka itu berapa kali lipatnya api dunia? 3000 kali lipatnya api dunia.
Karena api neraka itu dinyalakan dalam 3000 tahun. 1000 tahun apinya berwarna merah. Kalau penjenengan periksani api yang berwarna merah, nanti coba tanya ke yang belajar fisika tentang spektrum bintang. Kalau apinya warna merah, kira-kira suhunya berapa? 6000 derajat. Itu 1000 tahun pertama. 1000 tahun kedua neraka dinyalakan, apinya berwarna putih. Bintang warna putih sama bintang warna merah, panas mana? Panas yang putih. Coba tanya orang fisika. Panas yang putih. Putih kebiru-biruan, itu panas sekali bintangnya. Sudah tidak bisa diukur dengan derajat Celcius. 1000 tahun yang ketiga dinyalakan api neraka warnanya hitam. Pernah lihat ada api warnanya hitam? Tidak ada. Di dunia nggak ada api warna hitam. Kalau asap warnanya hitam ada, tapi api yang nyalanya warnanya hitam tidak ada. Kalau bintang itu melesak menjadi bentuk yang sangat kecil, sangat padat, masa itu dinamakan black hole, lubang hitam. Saking kuatnya karena cahaya saja nggak bisa keluar, nggak bisa lepas. Ada cahaya saja nggak bisa lepas, nggak bisa keluar. Maka coba bayangkan manusia yang ingin keluar dari neraka kayak apa? Nggak bisa. Cahaya aja nggak bisa keluar. Neng kok percaya itu ini ku, rong tahu roh loh. Maka yang demikian itu pujian dari Allah. Meskipun selain pujian dari Allah, kita perlu merenungkan nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i, ma ra'aitu mithlan nar nama haribuha wa ma ra'aitu mithlal jannah nama talibuha. Aku itu tidak pernah lihat yang kayak neraka. Oh, neraka itu kayak begitu. Kok buronannya itu bisa tidur? Dan aku tidak pernah lihat yang kayak surga. Surga itu kayak gitu indahnya. Kok yang memburunya juga bisa tidur? Yang kita waktu kecil, besok pagi ya Dok dibelikan mainan, semalaman nggak bisa tidur. Lalu sebetulnya saking lengen-lengen esok Arab ditukok ke boneka, besok pagi mau dibelikan mobil-mobilan, itu semalaman nggak bisa tidur. Kata Imam Syafi'i, maka aneh ada orang yang mengharapkan surga, lah kok ya sempat tidur, ngelintek, ngelempus. Itu aneh gitu. Swarga lho, dimingi-mingi swarga, oh dimingi-mingi dolanan ora iso turu kok. Iki dimingi-mingi swarga nglintek, lucu. Sama ada orang menghadapi tuduhan pengadilan, besok mau divonis, malamnya bisa tidur enggak? Gak bisa tidur. Lah begitu, yang namanya neraka kan lebih ngeri lagi, subhanallah ya. Tapi hadis ini, masya Allah, saya senang hadis ini, Bu. Kenapa saya senang hadis ini? Riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, lengkap sekali rawinya, muttafaq alaih. Hadis ini ditutup dengan kalimat yang sangat indah. Allah berfirman, qad ghafartu lahum wa ataituhum ma sa'alu. Aku sudah mengampuni mereka semua, akan kuberikan kepada mereka semua yang mereka minta. Lalu malaikatnya itu lapor, yang belakangan lapor ini lapornya malu-malu. Rabb, inna fihim fulanun abdun khata'un inna mamarra fajalasa ma'ahum. Ya Allah, ada yang meragukan ya Allah. Apa itu? Ya Allah, inna fihim fulanun, di antara orang-orang yang kumpul ini ada fulan. Siapa fulan? Abdun khata'un, hamba yang banyak dosa. Katakanlah namanya Salim Afilah. Ini penjaringan sudah sering ngumpul pengawasan seperti ini ya. Saya kan baru pertama kali ini datang. Inna mamarra fajalasa ma'ahum, dia itu cuma lewat. Wong saya ini cuma lewat lalu duduk bersama mereka, fajalasa ma'ahum, lalu duduk bersama mereka. Saya lewat tadi malam acara di Kaliurang, dumugi jam 12, datang Tawangmangu ke Ustadz Abdurrahim Ba'asyir, dumugi wau jam 09, terus Jagong wonten Hotel Syariah Solo mriki. Nah, lewat mriki. Kula namung lewat Kalitan, mangke ajeng datang bandara, baru datang Jakarta. Sonten menika ngaten. Jadi saya cuma lewat, masuk nggih di sini. Inna mamarra, sesungguhnya dia cuma lewat, fajalasa ma'ahum, lalu duduk bersama mereka. Kata para malaikat, ini statusnya gimana ya Allah?
Jadi ini mencakup semua orang yang innama marra fajalasa ma'hum. Cuma lewat jur mampir lingguh sedilu, jur bar kuwi lunga. Jadi kan kalau lewat pengajian mampiro sedilu biar malaikat lapor bingung. Innama marra fajalasa ma'hum. Dia cuma lewat lalu berlalu pergi. Mampir sebentar, duduk sejenak bersama mereka. Ini statusnya gimana ya Allah? Saya seneng banget kalimat ini karena ini tadi ada kata-kata abdun khotta'un, cocok, hamba yang banyak dosa. Cuma lewat, mampir. Apa statusnya? Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, Masya Allah, qad ghafartu lahu fa innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Qad ghafartu lahu, aku juga sudah mengampuni dia, fa innahum qaumun, karena mereka itu adalah suatu kaum yang ngumpul-ngumpul ini penjenengan semua ini, la yashqa bihim jalisuhum, yang mau duduk bersama mereka meskipun cuma sebentar itu tidak akan pernah rugi, tidak menyesal, tidak celaka, tidak sedih. Masya Allah. Teman duduk yang terbaik itu yang suka duduk di majelis ilmu, karena yang duduk bersama mereka tidak akan pernah merasa rugi, tidak akan pernah merasa celaka, tidak akan pernah merasa sedih. Masya Allah. Nggih, kula nunut nggih. Pareng nggih. Insyaallah. Inna marra fajalasa ma'hum. Masya Allah, indah sekali hadis ini. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Duduk-duduk seperti ini sakinahnya turun. Masya Allah. Sakinah itu kekuatan terbesar kita untuk menghadapi semua masalah. Jadi, dari mana sumbernya sakinah? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi sakinah itu sumbernya kepada zikrullah wa taatillah. Eling Gusti Allah, taat kepada Allah. Wes niku sumber sakinah. Kenapa kita jadi tentram kalau ingat Allah? Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Karena Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita. Karena Allah lebih besar dari semua kehilangan kita. Karena Allah lebih besar dari semua kesedihan kita. Karena Allah lebih besar dari semua kegalauan kita. Orang mukmin itu nikmatnya ketika sadar, yakin bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini punyanya Allah. Lah Allah itu siapa toh? Zat yang maha benar, tidak pernah keliru. Zat yang maha adil, tidak pernah zalim. Zat yang maha bijaksana, tidak pernah ngawur. Wes rampung urusannya. Loh, kalau kita yakin yang ngatur urusan kita itu adalah zat yang maha benar, tidak pernah keliru, zat yang maha adil, tidak pernah zalim, zat yang maha bijaksana, tidak pernah sembarangan, aman hidup kita ini. Jangan tentram kita ini. Emot Gusti Allah, selesai. Ini bedanya sama makhluk. Kalau ingat Allah tentram, kalau ingat makhluk gelisah. Jangankan ingat yang aneh-aneh, ingat yang halal-halal, yang mubah-mubah saja bisa bikin gelisah. Ingat suami sendiri, kadang gelisah. Jangan diteruskan. Ingat anak sendiri, gelisah. Apalagi ingat anak orang. Ingat mobil sendiri, gelisah. Ingat motor sendiri, gelisah, apalagi ingat cicilannya. Ingat makhluk itu gelisah. Kalau ingat Gusti Allah, tentrem. Sumber ketentraman kita Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ada 300 orang, bajunya compang-camping, baju besinya koyak-koyak, tamengnya bolong-bolong, tombaknya berkarat, pedangnya tumpul, anak panahnya rusak, busurnya sambungan, Masya Allah. Satu onta dinaiki berlima gantian. Itu harus menghadapi 1000 orang bersenjata lengkap, 500 kuda, 700 unta, baju besi terbaik, tombak-tombak terbaik, pedang-pedang terbaik, tameng-tameng terbaik. Kenapa yang 300 ini yang disebut sebagai Ahlul Badr, orang-orang yang berada dalam peristiwa perang Badar, kok bisa menang? Karena fa'anzalallahu sakinatahu, karena Gusti Allah menurunkan kekuatannya yang paling besar, yaitu sakinah. Ketika sakinah, maka powerful, kuat menghadapi segalanya.
Maka rumah tangga yang sakinah itu litaskunu ilaiha, yakni litasta'ifu biha, saling menjaga dalam ketaatan, suami menjaga istri agar tidak jatuh ke dalam dosa-dosa, istri menjaga suami agar tidak jatuh ke dalam dosa-dosa. Makanya ibu-ibu kalau sudah dapat kode dari suami jangan diabaikan. Kang garwa sudah ngendika, Bu, mbok sana atau kesalahan muslimah sebentar, anak-anak tak jahit dolan. Itu sudah kode berat. Jangan dijawab, nggak lihat apa mas, cucian numpuk segitu, piring gelas kotor semua, rumah berantakan, nanti mau arisan, oh sempat-sempatnya nyalon. Jangan dijawab begitu. Kenapa? Karena kalau jenengan nggak sempat masak, bisa beli rumah makan banyak. Kalau penjenengan tidak sempat nyuci, laundry itu kiloan sekarang. Kalau penjenengan tidak sempat ngerapiin rumah, nyuruh tetangga yang duafa diopai itu kan jaran. Tetapi kalau urusan yang satu itu, suami penjenengan tidak boleh minta bantuan orang lain. Clear ya? Menjaga dari dosa. Litasta'ifu biha wa lita'tafu ma'aha, membangun atifah, ikatan lahir batin, wa litamilu ilaiha, cenderung memikirkan, enggak pernah berhenti. Sekarang sudah kita, bukan aku dan kamu, tetapi kita. Ini sakinah. Masya Allah, kekuatan besar. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Kita ini kalau kemudian ngumpul-ngumpul seperti ini, Gusti Allah akan nyebut-nyebut kita pada majelis yang lebih mulia daripada ini. Jangan disebut-sebut dengan bangga pada makhluk-makhluk yang ada di sekitar Allah. Oh, disebut ketua RW rapat 17-an aja seneng. Disebut sama Pak Lurah acara penghargaan tingkat kelurahan, bangga loh. Disebut sama wali kota acara tingkat kota, disebut gubernur, presiden, sekjen PBB gitu. Seneng, apalagi disebut sama Gusti Allah. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita ini orang yang lebih terkenal di langit daripada di bumi. Terkenal di bumi itu bukan jaminan baik. Wong di bumi ini ada bunga yang dikerumuni lebah dan kupu, tapi kalah bunga itu dibandingkan sampah yang dikerumuni lalat dan apa itu namanya, kutu. Iya toh. Fansnya sampah sama fansnya bunga banyak mana? Bisa banyak fansnya sampah, sama. Di dunia manusia juga begitu. Terkenal, disenangi orang, dihormati, belum jaminan. Makanya istri saya selalu mengingatkan, bah, saksi utama. Siap. Ambok, kata istri saya, di luar sana itu 1000 orang bilang abahmu baik itu. Nah, ketemu nemeng sak jam kok. Ketemu aku sedino bendino ketemu, ngerti asline gitu. Kalau semua orang di luar rumah mengatakan yes, good, keren, tapi istrinya sendiri bilang eleh, harampung itu. Saksi utama sudah mementahkan semua persaksian yang lain kok. Kalau orang-orang bilang yes, good, well gitu kan, anak Dewi bilang kan belgedes, rampung gitu. Ini keluarga itu saksi utama, Masya Allah. Maka enak itu Kanjeng Nabi Ibrahim. Waktu hidup nggak terkenal amat. Enggak toh, Nabi Ibrahim itu waktu hidup yang kenal sedikit, yang doakan lebih sedikit, yang cinta sedikit. Tapi sekarang, Masya Allah, berapa ratus juta manusia tiap tahiyat mengatakan kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Berapa juta orang ngantri memenuhi panggilannya Nabi Ibrahim, padahal dulu ketika disuruh manggil dia bingung, gimana manggilnya ya Allah. Bahasa kita sekarang, ketika Ibrahim diperintahkan manggil manusia untuk haji itu, le manggil ini ku dos pundi ya apa sih? Dos pundi, ndak punya aja. Apalagi kok akun Instagram yang followernya 600.000, ndak punya. Lalu terus gimana? Tugasmu manggil yang mendatangkan Allah. Oke, sekarang jutaan, Ibu. Masya Allah. Di Solo kalau daftar sekarang bidali pun tahun pinten? Haji.
Kalau daftar sekarang, bidalnya tahun berapa? 20 berapa? 25 tahun, ya? Masya Allah. Sabar, ya? Insya Allah. Pokoknya niat nabung mangkat. Bismillah. Banyak orang itu berangkat itu nggak pakai duit. Saya nak dituruti itu bensasi sama angkat orang nganggo duit. Malah dibayar. Kon bimbing. Jadi ternyata enggak harus pakai duit. Gitu ya, pakai ilmu juga bisa gitu ya. Pakai wajah memelas kadang-kadang juga bisa. Masya Allah. Gusti Allah itu mboten kekurangan cara untuk menyampaikan kita ke Baitullah. Jadi tenang, pokoknya ikhtiar, niat wis, pokoknya nek niat, banyak orang itu sudah mabrur meskipun belum tindak. Sebaliknya naudzubillah orang yang tidak bolak-balik ra mabrur. Maka luar biasa orang yang tidak tindak haji, enggak kesempatan tindak haji tapi sudah mabrur. Masya Allah, nikmat. Pun niki mukadimah itu enggak harus lebih pendek daripada pengajiannya, toh. Lah menika urgensi mempelajari sirah nabawiyah itu biasanya 7 pertemuan A1,5 jam. Saya kalau menyampaikan biasanya 7 pertemuan. Nah niki ya ampun ngaten toh. Solo Jogja niku tebih lho. Nah ada 7 poin biasanya saya rangkum urgensi mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menika 7 poin. Menika dumugi jam pinten pangosane? Hah? Mbok 1:30. Oh, tasih dugi 2:30. Kok suwi lho? Wong Solo betah ngaji. Jadi Masya Allah, yang pertama-tama, kenapa kita penting belajar sirah nabawiyah? Karena Gusti Allah menitahkan Kanjeng Nabi itu menjadi uswatun hasanah, dan kita tidak bisa mengambil uswah hasanah kecuali dengan belajar sirah nabawiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah ngendika, laqad satuhune temen-temen kana wus ana lakum kanggo sira kabeh fi rasulillahi ing dalem pribadine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku apa rupane uswatun hasanatun suri toladan sing apik liman kanggone sapa sapane wong kana kang ana sapa man yarjullah kahanane man ngarep-arep ketemu Gusti Allah wal yaumal akhir lan ngarep-arep ketemu hari akhir wa dzakarallaha katsira lan dheweke iku akeh nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Paham ya? Ngaji Jawa paham ya? Benar-benar sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu bagi kalian suri teladan yang baik. Nah ini menarik, Allah menyebutkan suri teladan yang baiknya untuk semua. Kabeh wae iso, semua saja bisa mengambil suri teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberi syarat yang akan bernilai dan mampu meneladani Rasulullah SAW dengan baik itu. Syaratnya 1 yarjullah wal yaumal akhir, 2, 3 wa dzakarallaha katsira. Sebenarnya siapapun mau menyentuh Kanjeng Nabi monggo bisa. Kanjeng Nabi itu multidimensi, segala sisi hidupnya bisa jadi teladan. Kanjeng Nabi itu pribadi, bapak, suami, kakek, pedagang, guru, gembala kambing, pemimpin, orator, imam, panglima perang. Semua beliau ada sisi hidupnya. Punya 1 istri pernah, punya banyak istri pernah. Semua ada suri teladannya pada diri Rasulullah SAW. Jadi kakek bisa, tetangga terbaik yes. Kanjeng Nabi itu multidimensi. Laqad kana lakum
untuk kalian semua yang mau meladani kanjeng Nabi ada pada diri Nabi. Profesor John Cao dari Columbia University pernah menyatakan kalau mau lihat sikap entrepreneur modern yang akan bertahan di segala zaman, maka sifat itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siapapun yang punya 4 sifat ini pasti jadi entrepreneur hebat, kata beliau. Ini dari sisi entrepreneur. Siddiq, apa siddiq bu? Jujur. Siddiq, benar dalam segala hal. Amanah, dapat dipercaya. Apa bedanya siddiq dengan amanah? Ada orang jujur, ini ada alasannya dan dia jujur, ngeten. Nah ini benar, jujur. Tetapi kalau amanah itu dia dipercaya, maka dia bisa mewujudkan kepercayaan itu, memenuhi harapan kepercayaan itu. Kang, telung dina dadi ya, nggih, insyaallah dados. Itu amanah. Kalau siddiq hari ketiga didatangi, kok rong dadi Kang? Nggih, wingi kula nyumbang 3 nggen, wonten sripah 2 nggen. Alasannya ada semua, bener, jujur, tetapi tidak amanah. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan sesuai janji. Tahu nggih bedanya jadi ya? Siddiq dengan amanah tahu ya bedanya? Siddiq itu jujur, amanah itu ya dia mempunyai kekuatan, kemampuan untuk mewujudkan apa yang menjadi janji-janjinya. Amanah. Yang ketiga tabligh. Tabligh itu komunikatif, nyambung, gampang didapatkan keterangan, gitu ya, accountable, bisa menyampaikan segala halnya dengan baik. Yang keempat fatonah, cerdas, cerdik, cendikia, pandai, kreatif, inovatif, luar biasa. Itu kalau dimiliki seorang, kata Profesor John Cao, ya wis sukses. Gak akan lekang oleh waktu. Nek sekolah lekang bu oleh waktu. Zaman bapak saya dulu lulus SMA itu sudah jadi rebutan kok. Zaman bapak saya dulu lulus SMA itu sudah jadi rebutan berbagai instansi. Karena rata-rata wajib belajarnya lulus SD. Maka lulus SMA itu sudah S3 zaman itu. SD, SMP, SMA ya, S3. Nah sekarang kan sudah beda. Lulus SMA nggak cukup, S1 nggak cukup, S2 baru untuk daftar, disyarati harus melanjutkan S3. Nek dadi dosen ngoten niku kowe. Masya Allah. Keterampilan lekang. Nggih. Dulu saya ingat zaman saya SMP, lowongan pekerjaan itu pasti ada tulisannya bisa mengoperasikan komputer, MS-DOS, WordStar, ngono-ngono gitu, yang pakai disket gede itu, terus gitu, krek gitu. Cah saya kira ono sik dong niki. Betul-betul purba. Zamannya sudah berbeda. Generasi saya yang masih tahu apa hubungannya pensil dengan kaset. Yang adik-adik saya sudah nggak ngerti ya. Zaman saya masih ngerti hubungannya pensil dengan kaset. Apa itu? Untuk fast forward dan rewind itu pakai pensil, lebok ke lubang kaset gitu. Zaman saya masih ada mitos bahwa bagian yang berwarna biru pada strip stapler itu bisa untuk menghapus pulpen. Padahal bukan menghapus pulpen, nipis ke kertas gitu. Zaman saya masih ada mitos bahwa kalau serutan pensil ditiup maka akan tumpul dan berkarat. Iya kan? Zaman sekarang anak-anak kecil mana tahu ya begini-begini. Maka kita ini hidup di 4 zaman. Masya Allah ya. Tabarakallah. Jadi Kanjeng Nabi ini semua bisa meneladani, tapi orang yang akan mampu meneladani dengan peneladanan yang bermakna dunia akhirat itu ada syaratnya. Apa syaratnya? 1, yarjullah, limangkana yarjullah, untuk orang yang mau berjumpa dengan Gusti Allah. Panjenengan pengen mboten ketemu Gusti Allah?
Kan kenapa kalau ada orang kok pengen ketemu Gusti Allah? Karena iman. Kita itu pengen banget ketemu Gusti Allah. Wong jarine weruh Nabi Yusuf saja itu ngiris jari nggak terasa, lah apalagi weruh Gusti Allah gitu. Kayak kaya ngopo nikmate gitu. Yang sampun nate tindak umroh lihat Ka'bah nikmat mboten? Nikmat, baru lihat Ka'bahnya itu sampai kalau pulang dari Masjidil Haram itu kita tuh nggak pengen jalan maju, pengennya jalan mundur, tetap melihat Ka'bah mundur. Iso ngono kok, gitu kan? Nah ini lihat Allah. Jadi nikmat tertinggi di dalam surga itu cuma ngelihat. Masya Allah ya, ngelihat itu nikmat. Ngalahke maem, ngalahke minum, ngalahke segala hal nikmat yang lain. Itu cuma ngelihat ru'yatullah. Liman kana yarjullah, kita ini pengen ketemu Gusti Allah. Ya Allah, seperti apakah Engkau yang telah menciptakan aku, yang telah memberi aku rizki, yang mengatur segala urusanku, yang kami sebut namamu dengan syahdu, yang kami agungkan dengan asmaul husna, yang kami mohon kepadamu segala karunia. Kayak apa toh ya Allah? Pengen yarjullah. Semakin kuat kita pengen ketemu Gusti Allah, semakin kuat kita meneladani Rasulullah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dan pengen ketemu hari akhir. Jenengan pengen nggak ketemu hari akhir? Kira-kira kenapa ada orang pengen ketemu hari akhir? Karena beramal soleh. Kalau beramal salah pengennya ya wis mbok mati wis wae to. Wis rasa bar kuwi rasa ono apa-apa to, gitu kan? Itu kalau orang salah. Kalau orang soleh, wah kita ini beramal soleh je di dunia, oh katanya ada balasannya je di akhirat. Kita pengen ketemu hari akhir. Meskipun ketemu hari akhir itu berat, tetapi kita sangat pengen ketemu hari akhir karena kita punya harapan. Yarjullaha wal yaumal akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah. Seberapa banyak kita mengingat Gusti Allah, sebesar itu pula kita mampu meladani Rasulullah SAW. Ini jadi untuk menemukan uswatun hasanah. Hidup itu nikmat kalau setiap kali kita dihadapkan pada pilihan dalam hidup kita, yang kita pikirkan pertama, nek Kanjeng Nabi milih sendi yo, aku tak nderek Kanjeng Nabi wae. Begitu kan? Sampai pada level tertentu kalau para kekasihnya Rasulullah SAW, sahabat-sahabat beliau yang utama itu mikir setiap kali dihadapkan pada persoalan, mereka mikir Kanjeng Nabi pastinya begini, Kanjeng Nabi inginnya begini, Kanjeng Nabi sukanya begini. Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah protes kepada bapaknya, Pak, kok bagiannya benten? Apa yang beda? Usamah pikantuk 10.000, kok kula namung 8.000. Saya, kata Abdullah bin Umar, dan Usamah bin Zaid itu umurnya sama, pernah ikut Rasulullah juga di kesempatan yang sama, ikut perang bersama Rasulullah maupun perang-perang berikutnya juga kesempatan yang sama. Soal kepahlawanan saya dengan dia juga tidak kalah. Kok jatahnya dari Baitul Mal Usamah 10.000, kok saya 8.000 Pak? Padahal engkau khalifahnya bapak gue. Jatahku malah sedidik gitu. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Abdullah bin Umar? Nak, ketahuilah bapaknya Usamah lebih disayangi Kanjeng Nabi daripada bapakmu, dan Usamah lebih disayangi Kanjeng Nabi daripada kamu. Siapa bapaknya Usamah? Zaid bin Harisah, budaknya Khadijah, dibebaskan menjadi putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah. Maka kata Umar, bapaknya Usamah lebih disayangi Kanjeng Nabi daripada bapakmu ini. Dan kamu dibandingkan Usamah lebih disayang sama Rasulullah daripada kamu. Pada waktu Fathu Makkah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq namanya Abu Kuhafah Utsman, itu dituntun sama Abu Bakar karena sudah sepuh, sudah buta. Dituntun pergi ke Masjidil Haram menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ini bapakku mau syahadat ya Rasulullah, tolong diterima keislamannya ya Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi, ya Abu Bakar, kamu ini bagaimana? Harusnya bapakmu kau biarkan duduk di rumahnya, biar aku yang sowan. Kata Kanjeng Nabi, ndak ya Rasulullah, bapakku yang harus sowan kepada engkau, bukan engkau yang datang kepada bapakku. Maka kemudian Abu Kuhafah memegang tangan Rasulullah, syahadat, masuk Islam.
Maka keluarganya Abu Bakar satu-satunya keluarga yang 5 generasi jadi sahabat. Bapaknya Abu Bakar itu sahabat, Abu Bakar itu sahabat, anaknya Abu Bakar itu sahabat, cucunya Abu Bakar itu sahabat. 4 ya, 4 generasi semuanya sahabat Nabi. Masya Allah. Cucunya Abu Bakar siapa yang sahabat Nabi? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam dari bapak, ibunya adalah Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi, Zubair dan Asma sahabat Nabi, Abu Bakar sahabat Nabi, Abu Quhafa bapaknya Abu Bakar juga sahabat Nabi. 4 generasi sahabat semua. Nah, ketika bapaknya masuk Islam, Abu Bakar nangis gerung-gerung. Nangis terseduh-seduh. Kenapa? Orang-orang tanya, sampean kenapa? Bapak sampean masuk Islam. Jenengan itu beruntung, bahagia, mbok bersyukur, kok malah nangis gerung-gerung. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, sebenarnya aku lebih berharap yang kau jabat itu bukan tangan bapakku tetapi tangan pamanmu. Abu Bakar itu ngeraoskan apa yang dirasakan Rasulullah. Sedihnya Kanjeng Nabi, kenapa? Karena yang namanya Abu Thalib yang membela dakwah beliau ternyata sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Kata Abu Bakar, lebih baik itu pamanmu daripada bapakku. Pamanmu lebih berhak untuk masuk Islam daripada bapakku. Tetapi memang hidayah itu kagungannya Gusti Allah. Insyaallah. Tapi ini intinya, cinta kepada Kanjeng Nabi itu dibuktikan salah satunya dengan ngukur apa-apa itu pakai ukurannya Kanjeng Nabi. Ini kira-kira kalau Kanjeng Nabi dihadapkan pada peristiwa seperti ini, apa yang akan beliau lakukan? Itu pilihan. Itulah beruswah hasanah kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya beruswah hasanah kepada Rasulullah? Saya mengajukan sebuah teori. Nyontoh Kanjeng Nabi langsung niku aurat, leres mboten? Nyontoh Rasulullah langsung itu berat, betul enggak? Betul. Maka untuk anak-anak kita, kayak kita wis telat, wis tua, tapi juga boleh teori ini dipakai. Ayo kita kenalkan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Karena tidak terlarang meneladani Kanjeng Nabi lewat teladan-teladan yang juga terbaik di sisinya. Ada dalilnya? Ada. Nabi SAW misalnya bersabda, iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah kalian, ambillah qudwah teladan dari 2 orang sepeninggalku, Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi dalil pertama Abu Bakar dan Umar. Umatnya Nabi itu kalau dibagi 2, rata-rata kalau enggak tipe Abu Bakar yang lembut, tipe Umar yang keras. Betul-betul. Umatnya Nabi itu cuma 2 tipe Umar apa tipe Abu Bakar gitu. Nek galak-galak sidik ya tipe Umar berarti ya. Nek lembut, ngalahan, apian gitu ya, lemah lameh ya Abu Bakar gitu. Nah, tinggal kemudian mengoptimalkan sesuai dengan yang kita cenderungi. Maka kita ceritakan pada anak-anak kita, cerita Abu Bakar dan Umar. Biar anak kita milih, aku tipe Abu Bakar ya Bi, ya wes, gak kono sinau ke Abu Bakar sebanyak-banyaknya. Aku kok galak ya Bi, kayak Umar ya Bi. Oh iya, good. Badannya juga harus kayak Umar. Loh, kayak apa badannya Umar Bi? Sayyidina Umar itu kalau naik kuda, kakinya nyaris kena tanah. Sayyidina Umar itu tinggi besar, kulit wajahnya putih kemerah-merahan, pandangannya tajam, alisnya tebal, badannya besar. Ketika kemudian satu saat jadi imam, meluruskan saf, sawu sufufakum, haji, bersin, yang terjengkang makmumnya 4 orang. Kalau ibu-ibu pergi ke Topkapi Sarai, istana Topkapi yang ada di Istanbul, di Mesir, monggo dilihat pedangnya Sayyidina Umar bin Khattab. Panjang 1,5 meter, berat 50 kg. Dan itu dulu Sayyidina Umar ngangkatnya tangan satu. Saya tuh lihat pedang itu bayangke, iki ketiban we mati. Ora usah dadak di ayunkan, sabetkan, ini ketiban we mati. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar sebaliknya, orangnya krempeng, kecil gitu ya. Masya Allah. Nek pakai sarung ke masjid itu, sarungnya sering plotrok dewe. Dadak benak-benek ke. Saking kemudian beliau ini kurus, tampan, putih.
Jadi jangan dibayangkan Abu Bakar itu wali, mboten. Abu Bakar itu tampan. Apa buktinya? Ada nanti hadis dari Aisyah ketika Abu Bakar berniat hijrah tapi tidak kesampaian waktu itu ke Habasyah, beliau itu sudah keluar kota bawa barang-barang, dicegat orang. Mau kemana Abu Bakar? Mau hijrah. Nah kenapa? Saya nggak boleh sholat di Ka'bah kok sama kaum saya. Balik, kata pemuka-pemuka suku-suku sekarang Makkah. Kami yang melindungi engkau. Balik, kami yang menjamin engkau. Quraisy mau apa? Abu Bakar balik, tapi tetap nggak boleh sholat di Ka'bah. Akhirnya di rumah Abu Bakar yang sisi menghadap ke arah Ka'bah, Abu Bakar itu bikin panggung kecil untuk sholat, biar lihat Ka'bah. Jadi dari rumahnya bikin panggung kecil untuk sholat, biar lihat Ka'bah. Niatnya begitu. Apa akibatnya? Kata Aisyah, gadis-gadis remaja dan ibu-ibu itu suka duduk-duduk di depan panggungnya Abu Bakar, melihat ke arah wajah Abu Bakar yang tampan. Masya Allah. Sholat ditontoni oleh ibu-ibu ini. Jadi Abu Bakar itu tampan, Masya Allah. Ini apa namanya? Gambaran fisiknya ya, gambaran sifatnya juga begitu. Anak-anak kita ini, oh aku tipe Abu Bakar, oh aku tipe Umar. Kalau 2 tipe tidak cukup, tambahi tipe 3 dan tipe 4. Hadisnya ada, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atas kalian sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin sesudahku. Berarti tambah Utsman, aku pemalu Ibi. Nah, sebenarnya Utsman itu gengnya Abu Bakar dalam sifat-sifat, ya enggak? Lembut sama. Tapi Utsman punya satu ciri menonjol yang beda dari Abu Bakar. Apa itu? Pemalu, lingseman, isinan. Pernah Utsman itu sudah jadi khalifah, pakai bajunya kayak baju orang-orang, tambalannya 32, padahal sugiem blegedu. Masuk masjid agak telat, duduk di pojok, nggak ada yang kenali. Dan Utsman juga tidak bilang, aku khalifah loh gitu. Beri jalan, aku khalifah loh. Enggak. Sampai akhir tetap di pojokan gitu. Pemalu. Itu kalau mandi Bu, seluruh pembantunya suruh keluar, pintu rumahnya dikunci, dia masuk kamar, kamarnya dikunci, dari kamar masuk ke bilik, biliknya dikunci. Di dalam bilik itu ada bak airnya, dia mandi di situ. Mandinya Utsman itu pakai selubung kain, itu saja plus nanti nggak berani ngangkat kepala. Mandinya begini. Saking pemalunya Sayyidina Utsman itu. Tapi karena sifat malu dan waraknya itu ya, maka orang pun menjaga diri dari beliau, bahkan Allah mengaruniakan firasat yang luar biasa kepada beliau. Jadi satu hari Kanjeng Nabi itu gelendotan Sayyidah Aisyah. Di rumah kan bebas ya. Ini Aisyah duduk bersandar di dinding, Rasulullah duduk sandaran Aisyah begini, terus bagian betis beliau ini tersingkap. Abu Bakar masuk, Rasulullah tetap begitu, ngobrol sama Abu Bakar biasa wae. Umar masuk, Rasulullah tetap begitu, ngobrol sama Umar biasalah, baik. Kemudian Anas bin Malik lapor, ya Rasulullah, Utsman minta izin menghadap. Aisyah tanya, tadi Abu Bakar masuk, engkau biasa saja. Umar masuk, biasa saja. Lah ini Utsman masuk kok dirapi-rapikan semuanya gitu. Kata Kanjeng Nabi, bagaimana aku tidak malu pada seorang yang malaikat saja malu kepadanya. Masya Allah. Sayyidina Utsman pemalu. Maka firasatnya tajam. Satu hari Sayyidina Anas bin Malik bercerita, aku itu paling takut sama Utsman. Karena pernah kejadian apa? Aku pergi ke Masjid Nabawi, Utsman sedang berkhutbah di atas mimbar. Begitu aku datang, aku dipanggil, hei pemuda, bertobatlah engkau. Sungguhnya aku melihat bekas-bekas zina ada di matamu. Kata Anas bin Malik, astagfirullahaladzim, apakah wahyu masih turun? Bukan, ini bukan wahyu, ini hanya firasat seorang mukmin, kata Utsman bin Affan. Jadi kata Anas bin Malik, aku tuh sebenarnya jalan ke masjid, cuma ketemu ada gadis Ansor cantik, aku mandangi bentar gitu, terus aku bablas ke masjid. Di masjid, Utsman lihat, itu konangan gitu. Sampai dibilang, bertobatlah kepada Allah karena di matamu aku melihat bekas-bekas zina. Nah kalau ketemu Sayyidina Utsman salimafillah kayak apa gitu. Lah malunya kayak apa gitu ya, Masya Allah. Jadi ini subhanallah tabarakar rahman, Sayyidina Utsman pemalu, tapi pemalunya itu tidak kemudian pemalu, nggak pernah bergaul, bukan. Pemalunya itu dipakai untuk hal yang positif. Sayyidina Utsman pemalu apa? Orang Madinah harus beli air, dia minum air bebas-bebas saja wong sugih, maka
dia usahakan supaya sumur rumah itu bisa dibeli. Ada seorang Yahudi itu jualan air dari sumurnya. Kata Utsman, berapa kau jual sumurmu? Weh, kata si Yahudi, Utsman juga mau bisnis air. Memang saudagar Mekah, instingnya tajam. Nggak tak jual. Berapa kau minta? Aku nggak jual sumur ini sumber pendapatanmu. Ya sudah, kalau begitu jualah separuh, kata Utsman. Maksudnya gimana? Jual separuh itu nanti kita giliran, sehari giliranmu, sehari giliranku, oke? Bagus juga idenya. Oke, kalau begitu ini ku jual 12.000 dirham. Berapa Bu 12.000 dirham? Kalikan 80.000 coba. 12.000 kalikan 80.000. Pinten Mbak? 80 kali 12 960 juta. Yes, harga sumurnya separuh 960 juta. Tak bayar, kata Sayyidina Utsman. Kan harusnya giliran, hari ini giliran Utsman ngambil, besok si Yahudi. Pada hari giliran Utsman ngambil sumur, dia bagi-bagikan gratis untuk kaum mukminin. Kemudian Utsman bilang, ambillah untuk persediaan 2 hari. Nah, 2 hari dari sekarang nanti gratis lagi, ambil ke saya. Kalau besok bayar karena ke Yahudi nih, gitu kan? Hari berikutnya Yahudi ini dodolan, gak ono sik tuku. Pinternya Sayyidina Utsman itu. Hari berikutnya Yahudinya bilang sama Utsman, memang akal bulusnya Quraisy bikin saya bangkrut. Nggak bisa ini, nggak bisa, kamu licik. Licik di mana? Kamu bilang sehari bagianku, sehari bagianmu. Lah iya, kan sudah kita bagi harinya. Lah tapi kamu ngambilnya untuk 2 hari. Nggak ada di perjanjian, berarti boleh. Kata Yahudi, kalau begitu aku bangkrut, ini tak jual separuhnya lagi. Nggak mau, saya beli. Kok nggak mau gimana toh? Berapa harganya? Ya separuhnya 12, ininya juga 12. Saya nggak butuh, punya sehari udah cukup untuk 2 hari kok. Wah ya jangan gitu, aku bangkrut tenan loh. Buat dibeli toh sekalian toh. Ya sudah, aku beli, tapi 8.000 bukan 12. Sisanya itu harganya cuma 8.000. Ya wis manut gitu. Jadi akhirnya harga sumur itu total 20.000 oleh Sayyidina Utsman diwakafkan untuk kaum mukminin di Madinah. Bebas, gratis, free. Maka salah satu sedekah terbaik itu sedekah air. Iskil ma, beri minum air. Afrika, di Gaza itu sumur bor yang cukup untuk ngambil air bawah yang tidak diracuni sama Israel, sama Zionis. Itu harga per sumurnya 1,3 miliar. Masya Allah, mahal sekali untuk dapat air yang tidak beracun. Karena tanah itu diracuni, sampai tanah itu diracuni. Gila yang namanya penjajahan Zionis itu, gila, segila-gilanya gila. Jadi kalau ngambil air itu harus dari kedalaman di atas 800 meter. Coba nggak sumur-sumur jeruni kepiye gitu. Kan harus bor, pantek dalam gitu, nggak bisa. Bor alat untuk naikkan airnya juga sangat mahal gitu. Utsman, kalau begitu saya mau nyontok Utsman. Atau tipe Ali itu gimana? Ya lucu-lucu sidik tapi serius. Sayyidina Ali itu orangnya just take it easy, entengan, easy going, dan humoris. Ini salah satu riwayat yang saya kan, Sayyidina Ali itu kalau makan kurma bareng-bareng, bijinya itu taruh di depan Nabi. Makan lagi, taruh di depan Nabi. Makan lagi, taruh di depan Nabi. Nanti ketika selesai, di depan Nabi bijinya banyak, dia kosong. Maka satu kali dia mencandai, Rasulullah makan banyak sekali. Nabi itu tidak kalah lucu kalau sama sahabat. Terus tanya, hei Ali, loh kok kamu gak ada bijinya? Dimakan sekalian bijinya kok. Lucu. Dan easy going. Mbok aja dipikir abot-abot apa-apa itu Sayyidina Ali. Ketika hadisul fitnah melanda ibunda kita Aisyah gara-gara telat ketinggalan dalam sebuah perjalanan lalu disusulkan oleh Sufyan bin Al-Mu'attal, lalu orang-orang munafikin menebarkan fitnah Aisyah selingkuh. Maklum suaminya sudah tua sih, dia masih muda sih gitu. Macam-macam kalimatnya menjijikkan gitu. Itu kan jadi stres lama bagi penduduk Madinah, sampai nyaris baku hantam karena saling menuduh siapa yang menyebarkan fitnah. Rasulullah itu sampai kepikiran, lama kepikiran.
sehingga beliau absen dari ngurusi umat. Satu hari Rasulullah itu saking beratnya pikiran ngundang 2 orang pemuda, satu Usamah, satu Ali. Ditanya Usamah, Usamah, menurutmu bagaimana? Usamah ditanya begitu jawab, ya Rasulullah saya tanya, boleh? Boleh. Saya tanya, siapa yang menikahkan engkau dengan Aisyah? Kata Usamah. Kata Nabi, Allah. Kata Usamah, kalau begitu, mungkin enggak Allah menipumu? Menikahkan kamu dengan seorang wanita yang tidak layak untukmu? Mungkin enggak? Kata Nabi, enggak mungkin. Betul. Kata Usamah, Aisyah itu baik, enggak ada saya lihat padanya kecuali kebaikan. Enggak mungkin. Rasulullah cuma mantuk-mantuk, tapi wajahnya itu masih wajah tertekan. Maka dia tanya kepada Sayyidina Ali, kalau menurutmu gimana ya Ali? Nah, Sayyidina Ali itu maksudnya baik, jangan sampai Rasulullah kepikiran lama-lama ngurusin umat jadi terbengkalai. Maka Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, wanita di dunia ini banyak. Kalau memang mau ada yang diceraikan, ya ceraikan saja. Kalau ada yang mau dinikahi, ya dinikahi saja. Bebas-bebas mawon gitu. Just take it easy, enteng-enteng. Kanjeng Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu karena bercanda tapi tepat. Jadi ketika beliau memerintah, ada pembuat onar namanya kaum Khawarij. Satu hari orang Khawarij ini ada yang nyamar bertanya kepada Sayyidina Ali, "Hei Ali, kok beda ya? Beda gimana? Dulu zaman Abu Bakar dan Umar keadaan tentram-tentram saja. Sekarang ketika engkau jadi khalifah kok keadaannya kacau begini?" Apa kata Sayyidina Ali? Ya pantas, wong zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya kayak aku, zamanku ini rakyatnya kayak kamu, Ji. Itu masuk Pak Eko gitu. Candaan beliau itu masuk. Ya memang yang pembuat onar yang tanya ini kok gitu. Sampai wafat itu masih sempat bercanda. Beliau sholat subuh, kepalanya dipukul pakai pedang, ngalir darah itu netes-netes ke janggut. Itu beliau masih menyelesaikan sholat. Begitu selesai sholat, beliau itu tanya, darah siapa ya ini? Saking khusyuknya nggak kerasa dipukul pakai pedang. Ini darah siapa ya? Darah engkau ya Amirul Mukminin, ya Allah, gitu kan? Tangkap orangnya, tangkap. Ketika sudah ditangkap, siapa yang membunuhku? Ini Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Ali itu tanya, hei pemuda, kenapa kau membunuh aku? Kata orang itu, aku beli pedang itu harganya 1000 dirham, aku belikan racun seharga 1000 dirham, lalu aku bersumpah di depan multazam, pedang itu harus membunuh orang yang paling rusak di muka bumi. Orang yang paling jahat di muka bumi. Sayyidina Ali itu masih sempat bercanda. Apa bercandanya? Oh ya, insya Allah doamu terkabul. Hei Hasan, nanti kalau aku mati, tolong orang ini dikisosnya pakai pedangnya sendiri, biar orang paling jahat di muka bumi mati oleh pedang ini. Gitu. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda kepadaku, hei Ali, tahukah engkau siapa orang yang paling jahat di muka bumi? Ada 2, yang satu namanya Uhaymyar Tsamud yang membunuh unta Nabi Soleh, yang kedua adalah orang yang meletakkan pedangnya di sini. Rasulullah nepuk-nepuk kepalanya Sayyidina Ali, lalu darahnya mengalir sampai sini. Rasulullah megang janggutnya Sayyidina Ali. Jadi kematiannya Sayyidina Ali seperti apa itu Rasulullah sudah menyampaikan. Tahu nggak kamu siapa orang yang paling jahat? Itu nanti satu Uhaymyar Tsamud yang menyembelih ontanya Nabi Soleh, yang kedua orang yang meletakkan pedangnya di sini, wahai Ali, lalu darahnya sampai ke sini. Masya Allah. Nuh, saya tipe yang mana? 4 cukup nggak anak-anak kita? Bukan Power Rangers ya. Loh, daripada anak-anak kita itu belum sempat kenal sahabat-sahabat ini, terus kenalnya Thanos. Aku seperti Thanos winter is coming gitu. Kan repot kalau anak kita nyontohnya Thanos, nyontohnya siapa? Aku ya ora hafal itu tokoh-tokohnya itu. Tapi Masya Allah kalau anak kita sejak kecil, Mi, aku tuh kayak Sayyidina Umar, Mi. Itu nanti kita itu nggak usah ngajarin, dia googling sendiri, cari video-video sendiri, cari buku bacaan sendiri. Untuk memperkuat semangatnya meneladani sahabat Nabi yang secara tidak langsung meneladani Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut sebagai meladani Rasulullah lewat sahabat beliau. 4 nggak cukup, tambahi sampai 10 sahabat yang dijamin
surga. Tambahi siapa? Tolha. Kalau anak kita sudah orangnya lembut, gampang menahan sakit, itu betah loro, itu Tolha. Sayyidina Tolha itu waktu perang Uhud senjatanya habis, pedangnya patah, busurnya patah, tinggal tersisa tameng, itu pun sudah koyak-koyak, maka dia jadikan tubuhnya untuk melindungi Rasulullah dari berbagai macam serangan. Tubuhnya kena 70 luka, sabetan pedang, tusukan tombak, dan hunjaman anak panah, 2 jarinya hilang, tempurung lutut hilang 1. Sayyidina Tolha di perang Uhud, dan itu lukanya semua depan, nggak ada luka di belakang. It means nggak pernah balik, pengen melayu nggak pernah, maju terus. 70 luka bu, ngalir darah semua itu, dia berdoa, ya Rabbi khud bidami hadal yaum hatta tardo. Ya Allah, kalau memang yang membuat engkau ridho itu dengan cara ambil darahku, ambil ya Allah sampai engkau ridho. Ambil ya Allah sampai engkau ridho. Nggak berhenti sampai di situ. Rasulullah lihat Tolha, kalau ingin melihat orang yang sudah syahid tapi masih berjalan di bumi, lihat ya pada Tolha. Belum selesai di situ. Ketika Rasulullah itu dinaikkan ke bukit Uhud untuk dilindungkan dari serangan orang-orang Quraisy, maka Rasulullah itu diangkat ke atas sebuah batu oleh para sahabat. Diangkat itu, Rasulullah itu dinaikkan ke batu, Rasulullah keplorot. Tahu keplorot ya? Sudah sampai di atas, melorot lagi turun ke bawah. Sampai 3 kali. Tolha itu maju, itu sudah gudres gede, wajahnya itu sudah nggak kelihatan wajah Tolha. Sudah nggak karuan gitu ya, sudah lemes sekali karena darahnya banyak keluar. Apa yang dilakukan Tolha? Rasulullah minggir dulu ya Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan? Dia rubuhkan tubuhnya, kena di batu, merosot ke bawah, sehingga tubuhnya ini kemudian ada di bawah batu. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, naiklah ke batu, tumpuannya badan saya ya Rasulullah. Tolha luar biasa. Zubair orangnya setia, pokoknya nanti ngintel, melu dan melindungi gitu ya, centeng banget gitu ya. Nah, itu Zubair. Kalau anak patuh, taat, rajin, tertib, teratur gitu ya, rapi, nah itu namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orangnya rapi, tertib, rajin, semuanya itu terprogram, terencana. Itu Abdurrahman bin Auf. Kalau Anda punya anak yang sewu bad boy neng anak mama, nah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu di luar bad boy, di rumah anak mama. Kalau di luar beliau mengatakan, aku orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Jadi beliau itu masuk Islam umur 12, umur 13 sholat dekat Ka'bah. Ketika sholat dekat Ka'bah digangguin orang. Ketika rukuk itu sempat-sempatnya di bawahnya ada tulang rahang unta diambil. Begitu iktidal, orang yang gangguin sholatnya sampluk rahine pakai rahang unta. Wah gitu kan. Wah, gulung komen kejer gitu. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Macam-macam sado gitu kan. Ini luar biasa. Ini yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau di luar rumah. Kalau di rumah, anak mami sering ada yang begitu ya, tipe begitu tuh. Neng jopo petentengan neng omah itu sekarang umi gitu kan. Masya Allah. Kayaknya anak saya salah satu itu agak model begitu. Gitu ya. Ini apa namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya akhirnya kan saking sayangnya sama dia, nggak mau dia ikut agamanya Kanjeng Nabi, ibunya mogok makan. Itu betah loh, 3 hari 3 malam dampingi di sampingnya ibunya untuk bujui makan. Bu, dahar tobu. Itu 3 hari 3 malam. Hari ketiga ibunya sudah lemes. Maka Sa'ad mengatakan, Bu, kalau ibu kagungan 100 nyawa, lalu keluar satu persatu, saya dipaksa untuk melihat ibu sekarat, melihat penderitaan ibu. Ya Allah, itu berat Bu. Tetapi kalau itu karena ibu ingin saya meninggalkan agamanya Kanjeng Nabi, wallahi demi Allah, saya nggak akan pernah meninggalkan Muhammad SAW. Tapi ketahuilah, saya sayang sama ibu, maaf ya. Akhirnya hari ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas itu berhasil menyuapi ibunya untuk mau makan, karena yakin orang kena dipenggak bocah iki, orang kena dipenggak melu Muhammad itu siapanya. Jadi kalau dihitung hubungan nasab, Sa'ad bin Abi Waqqas itu Pak Li'e Kanjeng Nabi dari garis ibu.
nek ngundangi om, khali, pamanku dari pihak ibu. Dulu orang Arab itu bangga dengan paman-pamannya. Maka satu hari ketika orang membanggakan paman-pamannya, Nabi gandeng Sa'ad bin Abi Waqqas. Yo, ini pamanku, mana paman yang lebih hebat dari pamanku? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan lucu beliau ini, penuh inisiatif. Satu saat Kanjeng Nabi sedang kemah, kemudian tanya, siapa ya yang jaga malam ini? Saya ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu dirahmati Allah? Sa'ad bin Abi Waqqas itu penuh inisiatif. Dia mikir, ini Kanjeng Nabi kalau tengah malam mesti tahajud. Maka apa yang dilakukan? Cari bejana, iseni banyu, nyepak kenggo apa? Wudu. Di tengah malam Rasulullah keluar dari tenda mau cari air wudu. Sa'ad bin Abi Waqqas langsung ngomong, mau wudu ya Rasulullah? Sudah saya siapkan. Jadi itu dia kalau kerja itu melebihi job desk. Job desknya itu jogo, tapi dia tahu nanti malam yang dijagai mau wudu. Golek ke banyu kok gitu. Carikan air, siap. Begitu Rasulullah selesai wudu, Rasulullah itu kan keterima banget ya, senang sekali. Ini kok ada yang inisiatif nyariin air. Beliau tanya, saat mau minta apa? Aku yang akan doakan, aku mintakan kepada Allah. Minta apa? Oh, penjenengan kalau ditawari Kanjeng Nabi, minta apa gitu? Kira-kira minta apa, Bu? Masuk surga nih. Pol-polnya kita itu mikirnya begitu, masuk surga, deket jenengan di surga gitu ya. Paling mintanya itu. Kita ini kalah cerdas sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa, Bu? Sa'ad bin Abi Waqqas ditanyai, pengen apa wahai Sa'ad? Jawab Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, mbok saya didoakan agar semua doa saya mustajab. Harap keren lah itu. Jadi sekalinya doa Kanjeng Nabi itu diijabah, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas semuanya diijabah. Maka nanti terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya paling mustajabah di antara para sahabat. Beliau itu gara-gara satu hari dengar hadis, sesungguhnya penyakit panas itu menggugurkan dosa-dosa. Langsung berdoa, ya Allah, jadikan aku selama hidup nanti sisa hidupku ini sakit panas terus, tapi tidak menghalangiku dari sholat berjamaah dan jihad. Gitu, langsung berdoa, kabul. Habis itu orang itu kalau salaman sama Sa'ad bin Abi Waqqas, gerang sampean gitu, sakit panjenengan gitu. Kenapa? Karena selalu demam. Karena doanya apa? Ya Allah, jadikan aku sakit demam terus, yang tidak mengganggu jihad dan sholat. Masya Allah. Ya, makanya Sa'ad bin Abi Waqqas itulah yang ketika kemudian Umar bin Khattab tanya, "Sopo ya?" Jadi Umar itu mau mimpin penaklukan Persia. Saya aja ya yang mimpin perang lawan Persia ya. Sayyidina Ali bilang, "Jangan." Lah kok jangan, kenapa? Penjenengan niku simbolnya Islam. Kalau penjenengan bidal tindak perang menang, alhamdulillah. Nek qadar Allah mboten menang, siji wirang, loro bahaya. Nanti umat Islam kayak anak ayam kehilangan induk. Jangan, jenengan tetap di ibu kota, jangan pergi kemana-mana, kata Sayyidina Ali. Loh, terus yang mimpin siapa? Nek bukan saya yang mimpin perang lawan Persia, siapa? Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya punya usul. Siapa yang kau usulkan? Singa yang menyembunyikan kukunya. Siapa itu singa yang menyembunyikan kukunya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Umar, Masya Allah, kok aku gak kepikir. Betul, panggil. Langsung dinasihati, hei Sa'ad, jangan bangga karena kau ini paman Rasulullah. Jangan bangga karena doamu mustajabah, tetapi bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya kemuliaan kita ini dengan takwa. Kalau kita bangsa Arab ini mencari kemuliaan dari selain Allah, maka kita akan dijatuhkan lagi kepada kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat hai Sa'ad, sungguh yang aku takutkan bukanlah kekuatan musuh, tetapi maksiatnya kalian kepada Allah, karena itulah yang akan menjadi sumber kekalahan kalian. Berangkat hai Sa'ad. Masya Allah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu menaklukkan Persia. Ibu-ibu tahu apa yang dikirim dari Persia bikin Umar nangis? Harta perbendaharaan bergunung-gunung. Mahkotanya Kisra Persia itu ternyata dijunjung 3 orang gak kuat, padahal emas dan batu permata semua. Makanya gimana? Tahu gak? Raja Persia itu mahkotanya gimana makanya? Itu mahkota bukan dipakaikan di kepala, kepalanya yang dipasang di mahkota. Dan mahkotanya diapain? Diikat pakai rantai emas 1, 2, 3 arah, kan ngambang gini. Nah ini rajanya kalau bertahta terus gini,
kepalanya yang dipasang. Itu uang sakunya Kisra Yazdajir ketiga yang tidak sempat dibawa lari. Uang saku yang tidak sempat dibawa lari itu adalah 3 nolnya 12 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas, kalikan 3 triliun dinar. Itu uang saku. Ketika dia melarikan diri itu, dayang-dayangnya tinggal 3.000 orang. Pembantu pelayannya itu tinggal 3.000 orang. Tinggal tersisa 3.000. Kemudian dia bilang apa? Gimana aku bisa hidup kalau pelayanku cuma 3.000? Coba bayangkan kayak apa? Raja ini kayak apa gitu. Itu hartanya diangkut ke Madinah. Tumpuk undung di Madinah. Umar nangis. Kata Umar, ini bukan kebaikan. Ini bukan kebaikan. Kenapa Anda berkata demikian ya Amirul Mukminin? Kalau ini kebaikan, Kanjeng Nabi lebih berhak daripada saya dapat ini. Kalau ini kebaikan, Abu Bakar lebih berhak daripada saya dapat ini. Tidak, ini bukan kebaikan. Ini pasti nanti jadi perusaknya umat ini. Itu dapat harta segitu banyak. Kalimatnya apa, Bu? Ini perusaknya umat. Ini bukan kebaikan. Kalau kebaikan, kudune Kanjeng Nabi lebih berhak daripada saya dapatnya. Kanjeng Nabi nggak dapat kok, padahal beliau lebih baik daripada saya. Berarti ini bukan kebaikan. Cara mikirnya itu ya, Masya Allah. Tapi beliau akhirnya gumun. Ini bondo kok saya semen loh. Ini pasukannya ini loh, kok ya amanah loh. Coba Anda bayangkan, pasukan yang dipimpin saat bin Abi Waqqas perang ke Persia, itu nggak ngambil sedikit pun, semuanya angkut ke Madinah, nggak pengen. Maka Umar mengatakan betapa amanahnya Sa'ad bin Abi Waqqas panglima kita, betapa amanahnya prajurit-prajurit kita. Kata Ali bin Abi Thalib, yaitu karena engkau. Maksudnya gimana? Karena engkau pemimpinnya. Nek engkau pengen pengen sama ini sedikit saja, niscaya pasukanmu bunuh-bunuhan rebutan. Tapi karena engkau tidak mau, karena engkau tidak sudi, karena engkau tidak pengen, maka mereka juga tidak pengen. Clear. Pemimpin itu menentukan seperti apa rakyatnya. Karena engkau tidak pengen, mereka juga tidak pengen, mereka tidak rebutan. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Jadi ini ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Sa'id bin Zaid. Dari 10 sahabat yang dijamin ke surga itu, ada orang yang paling tidak kita kenal, namanya Sa'id bin Zaid. Jangan kenal Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu di dalam Sirah Nabawiyah ceritanya cuma muncul 2 kali. Kapan? 1, kisah masuk Islamnya Umar. Bagian apa? Pelengkap penderita. Dijotos Umar gelansar. Karena Sa'id bin Zaid adalah suami Fatimah binti Khattab, adiknya Umar bin Khattab. Maka dia ada dalam cerita masuk Islamnya Umar sebagai suaminya Fatimah yang bukain pintu lalu dijotos sama Umar gelansar. Cerita kedua tentang Sa'id bin Zaid, dia sengketa tanah sama tetangganya seorang wanita tua, lalu mengadukan ke pengadilan. Di pengadilan wanita tua itu bersumpah atas nama Allah, sumpah palsu. Lalu dia berdoa, ya Allah kalau dia jujur, berkahi dia. Tetapi kalau dia dusta, ya Allah binasakan dia. Lalu wanita itu pulang ke tanah yang dia geser patoknya dari tanahnya Sa'id bin Zaid, kemudian dia terperosok ke sebuah lubang, dipatok ular, mati di tempat. Nah, cerita Sa'id bin Zaid itu cuma 2 ini. Kita nggak ketemu ceritanya Sa'id bin Zaid di perang Badar ngapain gitu, di perang Uhud ngapain, saat perang Ahzab ngapain, perang Khaybar ngapain, Fathu Makkah ngapain, itu nggak ada ceritanya. Insya Allah ini bisa kita sampaikan ke anak-anak kita. Ora kudu dadi terkenal nek mengarep mlebu swarga. Iki lho ana sahabat ora terkenal blas, gak enak ceritane, tapi dijamin masuk surga. Jadi anak-anak kita itu masing-masingnya kan punya kecenderungan sendiri. Ada yang suka tampil, ada yang pendiam, suka mojok, diem gitu ya. Semuanya punya peluang untuk masuk surga. Masya Allah. Ini caranya kita. Kita ini tidak bisa belajar untuk mendapatkan uswah hasanah tanpa belajar sirah. Karena di dalam sirah lah kita ketemu cerita-cerita tentang bagaimana
Rasulullah menunjukkan teladan terbaik dan itu ditiru oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Insyaallah. Kok pun majeng setengah 3? Leres sih? Nggih ta? Diakhiri nggih. Ini baru yang pertama. Yang kedua, kenapa penting belajar sirah nabawiyah? Ini preview saja ya. Previewnya adalah yang kedua, supaya kita tahu cara mencintai Gusti Allah. Karena mencintai Gusti Allah itu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kalau kalian cinta pada Allah, ikuti Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Yang ketiga, supaya kita ini tahu bagaimana hukum-hukum Al-Quran diterapkan, hadis-hadis diamalkan. Kenapa Quran itu ayat yang turun mengiringi sirah nabawiyah? Hadis-hadis itu adalah hukum-hukum Rasulullah SAW yang mengiringi sirah nabawiyah. Kadang-kadang kita baca ayat, baca terjemahan, lalu menyimpulkan. Lelurung roco sirah sampean, belum baca ceritanya di sirah bagaimana tentang itu, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita itu belajar sirah untuk dakwah. Karena dakwah itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan bagaimana dulu Rasulullah berdakwah. Sedangkan dakwah itu amalun azim, amal terbesar kita sebagai umat Muhammad. Umat sebelum kita yang wajib berdakwah nabi-nabi. Kalau umatnya Nabi Muhammad, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, beriman kepada Allah, itu ciri umat terbaik, umat kita, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, menemukan ibrah dari kisah-kisah terbaik yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Yang berikutnya gitu ya, membangun semangat kebangkitan umat. Karena kita punya masa lalu besar, karena kita punya keagungan dahsyat, kisah-kisah yang hebat. Ya tadi yang saya sebutkan, bagaimana anak-anak kita ini harusnya kenal superhero-superhero Islam di sekitar Nabi, sahabat-sahabat keren di sekitar Nabi. Itu ya. Yang berikutnya apa ya, kok lali ya? 6 ya, ini tadi baru 6 ya. Yang satu PR. Saya lupa ya. Lupa itu tidak ketulungan. Soalnya bukan Ustadz Adi Hidayat. Hah? Ke Solo lagi? Insyaallah satu waktu, insyaallah. Barakallahu fikum. Makatan yang dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mugi-mugi Allah selalu membimbing kita untuk meladani Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dibimbing untuk mencintai Rasulullah SAW di atas semua manusia lainnya. Mudah-mudahan kekasih kita adalah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan sambutan beliau di Al-Haud, diberi minum dari telaga beliau, bernaung di bawah panji-panji Yaumil Mahsyar, mendapatkan syafaatnya hingga mendampingi beliau di Firdausil A'la. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beliau rindukan, yang beliau bersabda, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Sahabat protes, ya Rasulullah kami di sini. Oh, bal antum ashabi, kalau kalian sahabatku. Kata para sahabat sambil cemburu, siapa ikhwan-ikhwanmu ya Rasulullah? Alladzina lam yarawni wa yu'minuna bi. Mereka orang yang enggak pernah ketemu aku tapi beriman kepada aku. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.